Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Ini merupakan pertemuan yang pertama di pelajaran hadis di kelas 9 ini, dan barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil faedah-faedah dari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pelajaran hadis ada dua input, ya, ada dua output. Ada dua yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kita bisa mengambil faedah-faedah, ya, dari apa yang ada di dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, tentunya tadi setelah mengambil faedah adalah bisa mengamalkannya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita juga bisa menghafal hadisnya. Jadi nanti juga ada setoran hadis, ya. Nah, pada pelajarannya masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Itu saja, ya, dari pengantar bahwasanya nanti diharapkan faedah-faedah yang ada di dalam hadis bisa kita amalkan bersama-sama di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita juga bisa menghafalkannya sebagai bekal paling tidak. Nah, karena ilmu itu butuh juga untuk dihafal. Barakallahu fikum. Kita langsung di pelajaran hadisnya. Yang pertama kita akan sampaikan dulu di kelas 9 semester yang pertama ini. Nanti ada 4 bab, ya, nanti ada 14 hadis, ya. Di bab yang pertama nanti ada tentang dakwah dan mendamaikan dua orang yang bermusuhan, kemudian tentang amalan hati, kemudian tentang tanggung jawab di dalam Islam, dan yang terakhir adalah tentang akhlak yang dianjurkan di dalam Islam. Ini dari 4 bab utama yang darinya nanti ada sekitar ada beberapa pelajaran, ya. Nah, hafal ini terpotong, ya, tidak semuanya bisa tampil. Nah, ini ada sekian pelajaran, ada 11 atau 12 pelajaran, ya. Nah, dari keutamaan menunjukkan kebaikan orang lain dan seterusnya. Ini dari rencana pelajaran kita di semester yang pertama. Dan barakallahu fikum, langsung saja kita langsung ke pelajaran yang pertama, yaitu tentang keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Baik. Hadisnya ini lumayan panjang, ya, hadisnya. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, berkata, telah datang, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi abi, ya, fahmilni. Faqala ma indi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluh, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Nah, datang, ya, seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sesungguhnya hewanku sakit sehingga tidak bisa dikendarai, maka berilah aku petunjuk, ya, atau berilah aku seekor hewan yang bisa membawaku melanjutkan perjalanan. Maka beliau menjawab, aku tidak memiliki kendaraan. Jadi Rasul menjawab, saya tidak memiliki kendaraan. Maka ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya akan menunjukkan kepada orang tadi, ya, yang bisa memberinya kendaraan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, ini hadis riwayat Muslim, ya, hadis sahih. Tapi hadisnya memang lumayan panjang, ya. Kalau misalnya antum semuanya tidak bisa menghafal dari depan, dari an Abi Mas'udin, tidak agak berat, tapi minimal kalian adalah yang dihafal ada mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Minimal kalian hafal yang itu, ya.
Ya bisa dari depannya juga di apa? Diringkas an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Nah, begitu ya. Kalau nggak bisa hafal semuanya, kalian boleh dihafal yang tadi sedikit aja tadi. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu atau an Abi Mas'ud uh, Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Nah, begitu saja untuk dihafal ya. Nah, barakallahu fikum. Kita ke faedahnya, atau ini hadis yang kedua dulu ya. Hadis yang kedua ini hampir semakna ya. Hadisnya juga panjang, nanti insya Allah hadis yang kedua ini tidak usah dihafal ya. Cukup kita yang pertama tadi aja. Hadis yang kedua ini adalah sebuah kisah ya dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu berkata, kami mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang sebaya umurnya. Kami tinggal bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 20 malam atau 20 hari ya. Ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang, lemah lembut. Nah, ketika beliau menduga bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, maka beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan di rumah. Lalu kami pun mengabarkan kepada beliau. Ya, kemudian beliau berkata, pulanglah kalian ke keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahlah mereka. Ya, perintahlah mereka. Kemudian beliau menyebutkan sekian perkara yang sebagian aku hafal dan sebagian yang lain aku tidak hafal. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apabila telah tiba waktu salat, maka azanlah salah seorang dari kalian, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Nah, ini hadis dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya sama, bahwasanya ini adalah menunjukkan kebaikan kepada menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ini adalah pemuda yang belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belajar langsung di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 malam. Kemudian setelah dirasa cukup, maka mereka kembali ke keluarga mereka dan mengajarkan kebaikan dari apa-apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya adalah mengajarkan kebaikan yang didapat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya. Barakallahu fikum. Bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak ya, dan saran-sarannya juga sangat banyak ya untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ya, dan juga sarana-sarana untuk berdakwah di zaman ini sangat banyak. Jadi peluang-peluang untuk mendapatkan pahala di zaman ini ya juga sangat banyak. Dakwah itu bisa kalau sekarang mungkin tidak bisa tatap langsung, ya bisa lewat video, lewat audio ya, lewat surat, lewat apa? SMS, WA, media sosial yang lainnya. Nah, itu bisa ya sebagai sarana untuk kita berdakwah, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, kemudian barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengajari seseorang sholat, maka dia kemudian sholat karena ya kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala sholat orang tersebut tanpa mengurangi pahala sholat orang tersebut. Ya. Jadi kalau dia sholat, dia mendapatkan pahala sendiri, dan juga kita mendapatkan pahala seperti dia dapat pahala. Nah, kemudian menunjukkan kebaikan dapat dilakukan dengan mengajak kepada kebaikan tersebut dan membantu orang yang melakukan kebaikan, dan seterusnya. Ya, kemudian di antara hasil dakwah dan menunjukkan kebaikan yaitu sebanyak kebaikan, hilangnya kemungkaran, menyebarkan kecintaan dan persatuan di dalam masyarakat. Ya, dan seterusnya dari faedah-faedah nanti kalian bisa baca sendiri ya di buku kalian masing-masing. Nah, baik. Kita ke perilaku keseharian, bahwasanya setelah kita mempelajari hadis tersebut tentang keutamaan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, untuk ya kita bisa merasakan keutamaan berdakwah kepada Allah dan menunjukkan kepada kebaikan. Keutamaan sangat besar ya, mendapatkan pahala yang semisal. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya kalau orang lain mendapatkan hidayah karena jalan kita, maka kita seperti mendapatkan pahala, yaitu seperti onta merah.
Ya, unta merah adalah unta yang paling mahal waktu itu, sehingga kalau kita bisa menunjukkan ya kepada seorang hidayah, maka pahalanya itu sangat-sangat besar. Nah, kemudian untuk kita terbiasa melakukan perbaikan di rumah kita masing-masing dan di antara teman-teman kita. Ya, cara tadi ya melakukan perbaikan tentunya dengan kita berusaha, di antaranya dengan berdakwah. Nah, tentunya belajar dulu baru berdakwah, begitu. Kemudian memahami pentingnya nasihat dalam menjaga masyarakat. Ya, pentingnya nasihat dalam menjaga kebaikan masyarakat. Butuh nasihat tentang agama, kebaikan, ya, tentang larangan-larangan. Ini adalah bentuk nasihat yang bisa menjaga kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian untuk kita terbiasa cemburu terhadap keharaman Allah yang dilanggar. Kita merasa tidak enak hati jika ada larangan-larangan Allah yang dilanggar. Nah, minimal adalah hati kita tidak menerimanya. Nah, kemudian untuk bisa mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ya, sekecil apapun ilmu tersebut selama datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka ajarkanlah. Setelah kita amalkan, ajarkanlah kepada orang lain. Ilmu wudhu, sholat, ya, ilmu ya yang sederhana, ya, ilmu buang hajat, misalnya. Ya, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah amalkan dan ajarkanlah kepada adik-adik kita, ya, kepada teman-teman kita, kerabat kita, dan seterusnya. Itu pahalanya sangat besar. Barakallahu fikum. Nah, itu diantara perilaku keseharian ya diharapkan. Nah, untuk kita semua bisa menjalankannya. Kemudian yang terakhir di sini ada biografi sahabat perawi hadis. Tadi ada Abu Mas'ud Al-Ansari ya, itu adalah panggilannya atau kunyah. Namanya adalah Uqbah bin Amru bin Sa'labah. Uqbah bin Amru bin Sa'labah. Nah, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah, merupakan sahabat termuda di Baiat Aqabah yang kedua, sahabat yang paling muda. Kemudian mengikuti perang Uhud dan perang lainnya bersama Nabi. Hendaklah kalian bersatu karena Allah tidak mengumpulkan umat di atas kesesatan. Nah, ini diantara keutamaan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi barakallahu fikum, ini saja di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah ya tadi untuk kita semangat menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Apapun bentuknya ya, menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu sangat banyak. Selama itu adalah yang kita tunjukkan adalah kebaikan, ya misalnya bukan hanya sekedar amalan, kita menunjukkan tempat itu bisa. Misalnya ada orang yang bertanya, ya, di mana masjid, ya di mana apa tempat-tempat untuk melakukan kebaikan misalnya, ya selama itu adalah kebaikan maka kita mendapatkan pahala kebaikan. Misalnya ada orang tanya masjidnya di mana, kemudian kita tunjukkan, kemudian orang tersebut ya akhirnya bisa menuju masjid yang bisa di situ, maka pahala orang sholat tersebut pun kita mendapatkannya. Ya, barakallahu fikum, itu saja dari pertemuan yang pertama. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala untuk keringan ya dalam mengamalkan kebaikan, diberi hidayah dalam menjalankan kebaikan. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.